Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Kamalia Gafra dengan NIM 096. Kenalin, nama aku Ananda Nurfojatorofico dengan NIM akhir 63. Kenalin, aku Alia Nur Fahri dengan NIM akhir 87. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi hukum administrasi negara dengan memenuhi tugas ujian tengah semester kita dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara itu merupakan suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara itu juga mengatur bagaimana pemerintah itu menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran hukum dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pelaksanaan fungsi administrasi negara. Jadi, peran hukum dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat itu sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel. Nah, berdasarkan poin-poin di atas, jadi peran tersebut dapat dijelaskan menjadi 3. Yang pertama ada mengatur kewenangan. Hukum berperan dalam membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, setiap instansi pemerintah itu memiliki dasar hukum yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan juga wewenangnya. Dengan adanya batasan ini, tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib administrasi. Misalnya, dalam pelaksanaan pelayanan publik, pegawai atau pejabat itu tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang telah diatur oleh hukum administrasi negara. Terus yang kedua, itu ada menjalin transparansi. Hukum juga berperan dalam menjamin bahwa setiap proses administratif itu dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pengambilan keputusan pemerintah. Contohnya, melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Terus yang ketiga, ada memberikan perlindungan hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenangnya, yang artinya apabila pemerintah mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan warga negara tanpa dasar hukum yang jelas, maka masyarakat berhak mengajukan keberatan, banding, atau gugatan ke lembaga peradilan atau usaha negara. Contoh dari ruang lingkup hukum administrasi negara yang pertama, adanya pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah seperti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari hukum administrasi negara itu sendiri sudah menetapkan prosedur dan batasan mengenai bagaimana sih pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Yang kedua, adanya pembuatan kebijakan, seperti proses pembuatan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Kota Surabaya. Yang ketiga, adanya pelaksanaan kebijakan, seperti melaksanakan program sebuah bantuan sosial oleh pemerintah, seperti mengatur bagaimana bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dan masyarakat berhak mendapatkan mekanisme verifikasi penerima bantuan serta mendapatkan prosedur pengaduan jika terjadinya penyimpangan. Bagaimana hukum ini melindungi hak warga negara? Yang pertama, adanya fungsi pemerintahan yang terbatas dan terukur, seperti hukum administrasi negara yang sudah memastikan bahwa setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, adanya lembaga administrasi negara yang independen, seperti dengan adanya keberadaan lembaga ini dapat memberikan saluran bagi warga negara untuk mengajukan keluhan atau mencari keadilan jika merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah.
Yang ketiga, adanya mekanisme pertanggungjawaban dan akuntabilitas pejabat publik, yang sepertinya dapat mendorong pejabat publik untuk berhati-hati dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap hak warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari sumber hukum. Jadi sumber hukum itu ada dua, sumber hukum tertulis dan juga sumber hukum tidak tertulis. Nah, sumber hukum tertulis itu dibagi juga menjadi beberapa. Satu, ada konstitusi UUD 1945. Terus yang kedua ada undang-undang, contohnya ada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada peraturan pemerintahan. Contohnya seperti PP nomor 30 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Terus yang keempat ada keputusan presiden atau Kepres. Terus yang kelima itu ada peraturan menteri dan peraturan daerah atau bisa disebut di Balai Perda. Untuk sumber hukum tidak tertulis itu yang pertama ada kebiasaan administratif dan yang kedua ada praktik-praktik yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Dari macam-macam sumber hukum yang sudah saya jelaskan tadi, jadi sumber hukum menjadi dasar administrasi pemerintahan itu karena setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan pemerintah itu harus memiliki landasan hukum yang sah agar tidak bersifat sewenang-wenangnya dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Sumber hukum menjadi dasar administrasi pemerintahan karena berfungsi untuk yang pertama menentukan batas kewenangan dan tanggung jawab pejabat. Terus yang kedua, ada memberikan pedoman hukum dalam setiap tindakan administrasi. Yang ketiga, ada menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Terus yang keempat, ada mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berkeadilan. Dengan kata lain, tanpa sumber hukum, administrasi pemerintahan tidak memiliki legitimasi dan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Di sini ada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip legalitas, pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak sewenang-wenang. Contohnya yaitu pemungutan pajak dilakukan sesuai undang-undang perpajakan. Yang kedua ada prinsip diskresi, pejabat boleh mengambil keputusan sendiri bila belum ada aturan, asalkan demi kepentingan umum dan tidak melanggar hukum. Contohnya adalah kepala daerah menutup jalan sementara saat terjadi bencana. Yang ketiga yaitu ada prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan dan penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Contohnya itu instansi wajib membuat laporan keuangan dan kinerja tahunan. Keempat ada prinsip transparansi, yaitu pemerintah wajib terbuka terhadap informasi kebijakan dan keuangan agar masyarakat dapat mengawasi. Contohnya ada data APBN dan seleksi CPNS yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah. Keempat prinsip ini menjadi dasar pemerintahan yang baik, yaitu taat hukum, bijak, bertanggung jawab, dan terbuka. Perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tata negara, yaitu berfokus pada pembentukan dan susunan lembaga negara, termasuk bagaimana kekuasaan ini dibagi dan diatur. Dan dari hukum tata negara memberikan dasar atau kerangka hukum bagi negara. Sedangkan dalam hukum administrasi negara, mengatur aparat negara dan menjalankan tugas sehari-hari dan mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hukum administrasi negara, berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan fungsi operasional pemerintah. Apa sih keterkaitan antara dua hukum ini? Yang pertama, dalam hukum tata negara menyediakan landasan hukum yang diperlukan agar hukum administrasi negara dapat berfungsi dengan sah. Yang kedua, dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara bekerja sama untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan bertanggung jawab dan juga sesuai dengan hukum. Hukum tata negara memberikan kerangka kerja, sedangkan hukum administrasi negara memastikan bahwa pekerjaan itu sudah diimplementasikan dengan benar. Contoh dari hukum tata negara, yaitu hukum tata negara itu sendiri sudah menentukan bahwa pemerintah berhak membentuk suatu badan-badan
dan menetapkan struktur organisasi serta tugas dan wewenangnya secara umum. Dengan adanya ini dapat menciptakan dasar hukum bagi keberadaan badan pengawas. Selanjutnya yaitu adanya contoh dari hukum administrasi negara. Dari hukum administrasi negara ini dapat mengatur bagaimana sih badan pengawas tersebut menjalankan tugas sehari-hari seperti proses audit, penegakan sanksi, dan pelaporan kepada publik. Dengan adanya ini dapat memastikan bahwa badan pengawas beroperasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Jangan lupa menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Asik.